Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan coba lihat mikrofon wireless yang harga jauh lebih murah daripada yang udah pernah gue bahas sebelumnya, yang merek CKMOVA itu. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu Boya BY-V2 atau V series, karena ada V2 dan V1. Bedanya itu ada di jumlah transmitternya di paket pembeliannya. Kalau yang V2 ini yang gue punya dapat 2 transmitter. Ini gue pakai satunya dan dapat satu receiver. Harga cuma ratusan ribu dan gue udah coba pakai di beberapa konten juga dan gue sih suka sama warna dari suaranya. Dan gue juga akan kasih tips nanti cara maksimalin dari gimana pakai si mikrofon ini. Jadi kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia Boya BY-V2 atau V series. Sebetulnya ini mikrofon yang simple banget, gak ada gimmick LED gitu kayak di CKMOVA, tapi ya nggak apa-apa, gue bisa pakai mikrofon ini. Yang penting plug and play, langsung colok ke gue punya handphone, ini udah langsung bisa. Jadi mikrofon ini tuh dia punya interface ada 2 model, ada yang Lightning, ini yang gue pakai karena gue pakai iOS, dan ada yang USB-C untuk kalian yang pakai Android dan device lainnya yang pakai USB-C. Pun kalau misalnya kalian beli yang USB-C mau pakai di iPhone pun juga bisa, tinggal beli OTG-nya aja. Cuman ya kalian harus disesuaikan aja sama kebutuhan kalian biar nggak beli ada tambahan ekstra gitu. Terus kita bisa lihat di receivernya ini ada Type-C yang fungsinya untuk gantiin port device yang lagi kita pakai. Misalnya handphone gue ini kan satu portnya itu Lightning-nya dipakai ya untuk nyolokin si transmitter Boyanya. Kalau misalnya gue pengen ngecharge ini tetap bisa lewat si Type-C yang ada di transmitter Boya ini. Jadi gue tetap bisa ngecas sambil bisa recording juga. Dan oh ya, si receiver ini tuh dia nggak ada baterainya, jadi powernya itu manfaatin dari device yang dicolok sama dia. Lanjut untuk transmitternya, karena di sini gue paket yang V2, makanya gue dapat 2 transmitter ya. Ini bisa kalian pakai untuk satu narasumber lagi gitu. Ya tergantung sama kebutuhan kalian juga. Kalau misalnya kalian sekiranya cuma butuh satu ya beli aja yang V1 karena harganya juga lebih murah. Nah, untuk di transmitternya di sini cuma ada 2 tombol ya, ada tombol power on off dan sekaligus juga ini jadi mute button, dan ada untuk noise reduction yang warna biru ada tulisan NR ini. Nah, ini gue lagi nyalain noise reductionnya dan LED indikator ini jadi warna hijau. Dan ini suara pakai noise reduction dan ini suara nggak pakai noise reduction. Gue pribadi sih nggak pakai noise reductionnya dia, jadi pakai suara defaultnya aja, karena kalau pakai noise reduction udah terlanjur di noise reduction itu agak susah untuk dibalikin ke suara normalnya. Jadi ya mending pakai default aja sih kalau gue. Untuk indikator di sini ada LED kecil yang kita bisa lihat warnanya itu macam-macam ya. Ada warna merah biru artinya dia nggak pair, warna biru solid itu artinya dia udah pair, warna biru kedap-kedip itu artinya dia mute, dan warna hijau artinya dia ada di mode noise reduction. Transmitter ini polar patternnya omnidirectional, tentu itu yang biasa dipakai sama mikrofon wireless. Plusnya jadi ya bisa nangkep suara kita walaupun ditaruh di sini ya mikrofonnya, bukan di depan mulut. Beda dengan cardioid, kalau cardioid ya tentunya harus fokus ditaruh di depan sumber suara gitu. Cuma minusnya untuk omnidirectional pastinya akan lebih gampang nangkep suara di sekitarnya dibanding mikrofon cardioid. Kita juga udah dapat windshield, yes. Tapi si gue pribadi sebetulnya agak kurang suka sama bentuk dia punya drivernya tuh di ujung gini kapsulnya ya. Ada menonjol keluar dari badinya, mending kayak rata aja gitu, lebih kelihatan elegan dibanding harus kayak gini, karena kelihatan kurang enak aja gitu kalau dikerah baju. Dan ya walaupun ini dia bisa diputer 360 derajat, which is good, cuman tetap aja gue agak kurang suka sama bentuk kapsulnya dia, kayak terlalu gede aja gitu. Dan dia tuh juga nggak ada aux 3,5 mm yang bisa kita tambahin lavalier gitu, biar si mikrofonnya itu nggak ke-expose ya di kerah baju kita. Kalau kayak gini ya kita harus banget gantungin si mikrofon ini di kerah. Cuma untungnya sih dia itu beratnya nggak terlalu berat, jadi nggak bikin si kerah ini jadi ke-stretch gitu ya. Untuk baterai di sini dia tahan sampai 9 jam dan baterai cuma ada di transmitter aja. Again, gue bilangin tadi di receivernya itu nggak ada karena powernya dari device yang kita pakai. 9 jam itu cukup lama dan gue juga lupa sih udah pernah ngecas atau belum. Dan gue juga kayak pakainya tuh sering ketukar-tukar gitu ya. Jadi nggak total ini 9 jam dipakai gitu. Karena bisa aja gue pakai ini, besok gue pakai ini, ntar gue pakai ini lagi gitu. Jadi ya gue sih jarang ngecharge lah. Untuk ngecharge-nya pakai Type-C, kita dapat kabel Type-C juga, tapi nggak pernah gue pakai ya karena gue udah banyak kabel Type-C lainnya. Klaim jarak soal si Boya BY-V series ini ada di 50 meter.
Tentu itu tanpa ada obstacle, dan gue udah coba juga dari sini ke luar gitu. Dan ya kayak gini lah hasilnya. Cek, oke, jadi gue pengen coba ini handphonenya gue taruh di sini meja, kelihatan kan? Dan gue ke bawah untuk cek apakah masih dapet jaraknya. Cek, 1, 2, 3. Halo semuanya. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Tes mikrofon Boya BY V2 atau V series. Gue coba keluar kantor. Apakah masih ketangkep? Dan ini kayak jaraknya 5 meter lah ya. 5 meter. Terus gue coba buka pagar. Dan gue keluar pagar. Apakah masih bisa dapat suaranya? Gue nutup pagar dan gue coba keluar mencari makanan mungkin. Ya, ini udah. Ya, gue udah balik lagi ke sini. Ternyata gue bisa tahu sih gimana si mikrofon ini connect atau enggak dari LED yang ada di sini. Kalau kedap-kedip merah berarti dia udah nggak nyampe. Tadi lumayan sih jauh dan mungkin 10 meter kali ya, karena juga ada rintangan-rintangan ya. Ya harus turun, ada tembok, terus gue ke kanan gitu kayak. Ya, ini mikrofon yang menurut gue super kepake banget, bentuknya kecil, plug and play, bisa langsung colok ke smartphone kita juga, jadi gampang banget untuk pengoperasiannya. Minusnya mungkin ya memang suaranya bukan yang terbagus banget kayak yang harganya mahal gitu, cuma untuk bandingin sama kemarin CK Mova, gue pribadi lebih suka ini sih, jujur suaranya lebih enak juga, dan harganya pun jauh lebih murah ya. Yang paling penting itu adalah dia punya mikrofon ini udah cukup untuk kita produksi sebuah konten di media sosial gitu. Dan gue juga pakai ini untuk beberapa kali, dan tipsnya adalah biar suaranya lebih bagus, kita pakein Adobe Podcast. Itu udah auto bagus sih. Ya, ini mikrofon yang menurut gue super kepake belakangan ini sama gue, karena kemarin juga gue ada syuting keluar, mengunjungi beberapa youtuber untuk sidak kursi kerjanya mereka ya, dan gue pakai mikrofon ini dan sangat ngebantu. Tinggal dibawa aja, compact, dan kita tinggal colokin ke smartphone, udah bisa rekaman. Minusnya adalah dia punya suara itu memang bukan yang bisa nge-reduce noise sampai bagus banget gitu ya. Drivernya dia masih ada keterbatasan karena harganya juga ini lumayan affordable di 500 ribuan. Itu yang V2 ya. Untuk yang V1 itu harganya di 400 ribuan. Jadi dengan harga segitu kita udah dapetin kualitas yang menurut gue udah cukup banget. Disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Karena gue pribadi tentu lebih suka sama kondenser ya, sama suaranya. Cuman kan ya nggak bisa gue bawa kondenser ini untuk jalan-jalan keluar gitu. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya kalian again ya. Harapan gue soal si mikrofon ini at least dapat carrying case atau pouch bag lah at least ya, untuk bisa bawa ini kemana-mana, karena sementara ini gue pakai bekas IM gue gitu ya, dimasukin ke situ untuk gue bisa bawa si mikrofon ini. Dan yang gue sebetulnya agak kurang suka adalah desainnya, karena kalau kalian searching di marketplace mikrofon wireless banyak banget yang bentuknya kayak gini, jadi kayak OEM banget sih bentuknya. Yang bedain tuh ada ininya aja nih, tulisan Boya di tengahnya. Ada yang polos, harga cuma ratusan ribu, dan ada yang bermerek juga, beda tulisan aja. Dan harganya juga beda. Gue nggak tahu dalamnya beda atau enggak, karena gue juga belum coba yang merek lain itu. Gue baru coba si Boya ini, dan so far sih gue puas ya dengan harga yang ditawarin sama kualitas yang dikasih juga gitu. Hasil dari Adobe Podcast, ya itu sangat membantu banget sih. Kalian bisa tonton juga video-video tech manis yang pakai mikrofon ini. Semua itu diedit pakai Adobe Podcast ya. Jadi ya segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.